Halo, remaja cerdas di seluruh penjuru Nusantara. Selamat datang kembali di frekuensi kesayangan kita, tempat di mana kita tumbuh bareng, belajar bareng, dan tentunya menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kabar kalian hari ini? Semoga semangatnya masih on fire ya, meskipun tugas sekolah atau kampus lagi numpuk setinggi gunung. Halo remaja cerdas, dan ada aku, Lili, yang siap nemenin Kak Gali dan kalian semua buat ngupas tuntas topik-topik seru. Gue sering banget dapat curhatan atau gue sendiri ngalamin, Li. Pas lagi latihan di kamar mandi, lancar jaya, kayak orator ulung. Tapi begitu nama dipanggil guru atau dosen buat maju ke depan kelas, blar, keringet dingin keluar, lutut gemeteran, jantung kayak mau copot, dan semua materi di otak mendadak blank, hilang, kosong. Pertanyaan gue simpel, Li. Itu fenomena apa sih? Kenapa tubuh kita bereaksi selebay itu, padahal cuma disuruh ngomong? Tenang Kak, itu manusiawi banget. Mark Twain, seorang penulis legendaris Amerika, pernah bilang, "There are two types of speakers, those who are nervous and those who are liars." Jadi, kalau kamu gugup, selamat, kamu manusia normal. Secara ilmiah, fenomena ini disebut glossofobia. Glossofobia. Oke, istilah baru nih. Iya, dan reaksi fisik kayak jantung deg-degan atau keringet dingin itu sebenarnya adalah mekanisme purba yang namanya fight or flight. Otak kita, khususnya bagian amigdala, mendeteksi situasi ditonton banyak orang itu sebagai ancaman. Zaman purba dulu, kalau kita sendirian dan ditatap banyak mata, biasanya itu berarti kita mau dimangsa hewan buas atau mau dikeroyok suku lawan. Jadi otak ngirim sinyal bahaya, adrenalin dipompa supaya kita siap lari atau berantem. Masalahnya, di kelas atau di panggung, kita nggak butuh lari, kita butuh ngomong. Jadi energi yang meledak itu nggak tersalurkan, jadinya malah bikin tangan gemeter dan suara bergetar. Walah, jadi itu salah pahamnya si otak ya. Dia kira audiens itu macan yang mau nerekam. Betul banget, Kak. Otak reptil kita belum bisa bedain antara tatapan dosen killer sama tatapan singa lapar. Respon biologisnya sama. Oke, sekarang kita udah tahu kalau itu biologis. Tapi kan ganggu banget, Li. Masa tiap mau presentasi harus gemeteran dulu? Ada nggak sih cara buat ngehack otak kita biar nggak nganggep itu ancaman? Gimana caranya kita mengubah mindset biar lebih santai? Ada tokoh yang bahas ini nggak? Ada dong. Kita harus belajar dari konsepnya Simon Sinek. Kakak pasti tahu kan bukunya yang Start with Why? Tahu dong, yang lingkaran emas itu kan? Tepat. Dalam konteks public speaking, Simon Sinek mengajarkan kita untuk mengubah fokus. Kebanyakan remaja grogi karena fokusnya ke diri sendiri atau self-centered. Mikirnya, gimana kalau aku kelihatan bodoh? Gimana kalau rambut aku aneh? Gimana kalau aku lupa? Fokusnya aku. Ini yang bikin beban mental jadi berat karena kita merasa sedang dihakimi. Terus harusnya fokus kemana? Fokus ke audiens atau ke why-nya. Ubah mindset-nya jadi, aku di sini untuk memberi. Aku punya informasi berharga yang bisa bantu teman-temanku paham materi ini. Aku ada di sini untuk melayani pendengar. Saat kita ubah mindset dari ingin terlihat pintar menjadi ingin memberi manfaat, rasa takut itu berkurang drastis. Karena kalau niat kita memberi kado, kita nggak akan terlalu pusing sama bungkus kadonya. Yang penting isinya nyampe. Wah, deep banget. Bergeser dari performance ke contribution ya. Jadi kita kayak kurir pengantar pesan kebaikan. Betul sekali. Itu mengurangi tekanan spotlight effect, istilah psikologi sosial dari Thomas Gilovich. Spotlight effect itu kecenderungan kita ngerasa kalau semua orang merhatiin setiap detail kesalahan kecil kita. Padahal faktanya, audiens itu sebenarnya nggak terlalu peduli sama detail kita. Mereka lebih peduli sama apa yang bisa mereka dapat dari omongan kita. Jadi, chill aja. Oke, mindset udah dapet nih. Gue di sini buat ngasih manfaat, bukan buat pamer. Tapi Li, kadang mindset udah benar. Tapi pas hari H, tetap aja grogi karena ngerasa nggak siap. Nah, seberapa penting sih persiapan itu? Dan persiapan kayak gimana yang efektif? Bukan cuma ngafal mati kan? Nah, ini poin krusial. Dale Carnegie, guru besar public speaking yang nulis buku The Art of Public Speaking, bilang,
Only the prepared speaker deserves to be confident. Jangan harap bisa tenang kalau materinya aja kita nggak nguasain. Itu namanya nekat, bukan berani. Bener. Nekat itu beda tipis sama bunuh diri di panggung ya. Iya, Kak. Persiapan itu pondasi. Tapi persiapannya bukan ngafal teks kata per kata kayak robot. Itu justru bahaya. Kalau lupa satu kata, buyar semua. Persiapan yang benar itu menguasai struktur dan poin, bikin mind map atau cue card kecil. Dan ada satu teknik persiapan mental yang dipakai sama atlet olimpiade kayak Michael Phelps, namanya visualisasi. Visualisasi? Maksudnya ngayal gitu? Emang ngefek buat presentasi? Sangat ngefek. Otak kita itu canggih, tapi gampang ditipu. Dia susah bedain mana pengalaman nyata, mana imajinasi yang vivid atau hidup. Sebelum tampil, coba luangkan waktu 10 menit. Pejamkan mata, bayangkan kakak jalan ke panggung dengan tegap, bayangkan kakak ngomong dengan lancar, bayangkan audiens ngangguk-ngangguk paham, dan bayangkan tepuk tangan di akhir. Lakukan itu berulang-ulang, jadi pas hari H, otak kakak ngerasa, oh gue udah pernah ngelakuin ini sebelumnya di kepala gue, dan sukses. Itu nurunin level kortisol, hormon stres. Gila. Keren banget tekniknya. Jadi kita bikin memori sukses palsu dulu ya, biar otak tenang. Oke, persiapan mental udah. Sekarang persiapan physically. Kadang tangan ini gemeteran, nggak bisa dikontrol. Atau suara tiba-tiba cempreng. Ada nggak sih cheat code atau trik fisik buat memanipulasi tubuh kita biar kelihatan percaya diri, meskipun aslinya lagi takut? Ada banget. Ini favorit aku. Kita pinjem ilmunya Amy Cuddy, seorang psikolog sosial dari Harvard. Dia punya TED Talk yang viral banget soal power posing. Dalam bukunya Presence, dia menjelaskan bahwa hubungan tubuh dan pikiran itu dua arah. Bukan cuma pikiran yang ngaruh ke tubuh. Misal takut bikin bungkuk, tapi tubuh juga naruh ke pikiran. Tegak bikin berani. Maksudnya, kalau kita pura-pura tegap, kita jadi beneran berani. Exactly. Amy Cuddy menyarankan sebelum presentasi, misal pas lagi di toilet atau di belakang panggung, lakukan high power pose selama 2 menit. Berdiri tegak, kaki dibuka lebar, tangan di pinggang kayak Wonder Woman atau Superman, atau angkat tangan ke atas bentuk huruf V, tanda kemenangan. Penelitian dia menunjukkan pose ini bisa nurunin kortisol dan naikin testosteron, hormon dominasi atau kepercayaan diri. Jadi, fake it until you become it. Wah, remaja cerdas harus coba nih. Nanti sebelum masuk kelas, ke toilet dulu. Gaya Superman 2 menit. Keluar-keluar, langsung gagah. Terus kalau soal napas gimana, Li? Kadang napas jadi pendek-pendek kalau lagi grogi. Itu karena mode fight or flight tadi. Napas jadi cepat. Cara ngehead baliknya adalah dengan memperlambat napas. Teknik yang paling populer dipakai sama Navy SEALs atau tentara elit AS adalah box breathing. Wah, tentara aja pakai ya. Gimana caranya? Bayangin sebuah kotak. Tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, buang napas 4 detik, tahan kosong 4 detik. Ulangi beberapa siklus, pola napas teratur ini ngirim sinyal ke otak. Napas gue santai nih, berarti nggak ada macan. Aman guys. Otomatis, detak jantung turun. Simple tapi scientific banget ya. Oke Li, teori udah banyak nih. Dari Sinek, Dale Carnegie, sampai Amy Cuddy. Sekarang gue mau tantang lo di simulasi lapangan. Kita terapin ini di skenario nyata yang sering dialami remaja cerdas. Siap? Siap banget kak, ayo kita bedah. Skenario 1, presentasi kelompok di kelas. Settingnya gini, ada siswa namanya Andi. Dia dapat giliran presentasi materi sejarah yang ngebosenin. Gurunya killer, teman-temannya tipe yang suka main HP dan nggak dengerin. Andi grogi parah, takut dikacangin atau ditanya yang susah-susah. Apa yang harus Andi lakukan dari awal dia berdiri? Oke, ini klasik. Pertama, Andi harus melakukan the first 30 seconds rule. 30 detik pertama itu krusial buat ngebangun otoritas. Jangan mulai dengan, selamat pagi. Kami dari kelompok 1, maaf kalau materinya kurang. Jangan, itu langsung bikin audiens ngeremehin. Terus mulainya gimana? Mulai dengan hook. Bisa berupa pertanyaan retoris, fakta mengejutkan, atau cerita singkat. Misal materi sejarah Perang Dunia. Andi bisa mulai dengan tegap, ingat Amy Cuddy, tatap mata audiens, diam sebentar 3 detik, power pause, lalu bilang, tahukah kalian bahwa keputusan satu orang di tahun 1945 mengubah nasib kakek nenek kita di Indonesia? Boom! Temen yang main HP pasti nengok. Wah, iya juga ya, bikin penasaran.
Nah, untuk mengatasi rasa takut sama guru killer, Andi harus pakai teknik eye contact yang strategis. Jangan lihat gurunya terus, itu intimidasi. Bagi pandangan ke teman-teman yang suportif dulu, cari the noders ya, teman yang suka ngangguk. Lihat mereka buat ambil energi positif. Kalau udah pede, baru sesekali tatap gurunya. Dan ingat, konsep Simon Sinek tadi, Andi di situ mau nyeritain kisah seru sejarah, bukan lagi diinterogasi polisi. Cari the noders ya. Bener, biasanya ada 1-2 teman yang baik banget, selalu senyum. Fokus ke mereka dulu ya, buat bensin mental. Nah, lanjut skenario yang lebih serem nih. Kalau di tengah presentasi, Andi tiba-tiba blank. Lupa total mau ngomong apa. Biasanya kan langsung panik, terus suasana jadi awkward parah. Cara nyelamatin dirinya gimana? Ini momen mimpi buruk semua orang. Tapi kuncinya adalah miliki kerentanan atau vulnerability. Kita belajar dari Brené Brown di bukunya Daring Greatly. Mengakui ketidaksempurnaan itu justru bikin kita terlihat manusiawi dan relatable. Jangan panik dan jangan coba nutupin dengan tarik napas, box breathing kilat, senyum, dan jujur aja. Andi bisa bilang, wah, saking semangatnya saya sampai lupa poin berikutnya. Sebentar ya, saya cek catatan saya dulu biar nggak salah info. Itu jauh lebih elegan dan dihargai daripada kita keringat dingin dan ngasal. Audiens itu pemaaf kok, asalkan kita jujur dan santai. Iya ya, malah kadang diketawain santai dan bikin suasana cair. Jadi jangan sok sempurna ya. Oke, skenario 2, organisasi atau lomba debat. Misal ada siswi, namanya Rina. Dia mau nyampain pendapat di rapat OSIS yang isinya kakak kelas galak-galak. Atau lagi lomba debat. Dia takut suaranya kedengeran cempreng atau argumennya dipatahin. Gimana cara dia membangun wibawa instan? Untuk situasi yang butuh ketegasan atau assertiveness, Rina perlu mainin vocal variety atau variasi suara. Dikutip dari Julian Treasure, pakar suara itu, suara yang dalam, chest voice itu terdengar lebih berwibawa daripada suara hidung atau tenggorokan. Jadi sebelum ngomong, Rina harus rileksin bahu dulu, napas ke perut, dan ngomong dengan nada yang agak ditekan ke bawah, jangan melengking. Terus, pakai bahasa tubuh yang terbuka. Jangan menyilangkan tangan di dada, defensif. Taruh tangan di meja atau pakai gestur tangan yang terbuka. Ini sinyal bawah sadar ke kakak kelas, bahwa saya terbuka tapi saya tidak takut. Dan kalau argumennya diserang, gimana cara biar nggak baper atau nangis? Cewek kan kadang sensitif kalau dibentak dikit. Cowok juga deng. Balik lagi ke konsep separation, pemisahan. Pisahkan antara ide dan identitas. Kalau kakak kelas bilang, ide lo jelek, Rin. Rina harus nanemin di otak, dia nyerang ide gue. Bukan nyerang Rina sebagai manusia. Ide bisa salah, tapi Rina tetap berharga. Teknik jawabnya bisa pakai rumus, terima, validasi, balikan. Contoh, terima kasih Kak masukannya. Terima. Saya paham kakak khawatir acara ini bakal rugi. Validasi. Namun, berdasarkan data tahun lalu, justru konsep ini yang paling untung. Karena balikan dengan data. Tetap dingin, tetap logis. Itu tanda kedewasaan mental. Keren abis. Dia nyerang ide gue, bukan nyerang gue. Itu mindset penyelamat biar nggak overthinking sampai rumah. Li, kita udah bahas banyak banget. Dari high power pose, box breathing, mindset giving, sampai handling blank. Terakhir nih Li, public speaking atau kemampuan presentasi ini kan skill. Artinya bisa dilatih. Ada nggak sih rutinitas harian atau latihan kecil yang bisa dilakuin remaja cerdas di rumah biar makin jago? Kan nggak mungkin nunggu ada tugas dulu baru latihan. Betul Kak, James Clear di buku Atomic Habits bilang, perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil. Buat public speaking, ada latihan seru namanya jamming 1 menit. Setiap hari, pilih satu benda acak di kamar kamu. Misal, guling. Terus tantang diri sendiri buat ngomongin soal guling selama 1 menit non-stop. Tanpa mikir, layaknya kamu lagi presentasi jualan guling. Seru tuh, guling ini bukan sekedar bantal, ini adalah teman setia di kala jomblo, gitu ya? Benar banget, Kak. Latihan ini melatih otak kita buat berpikir cepat, alias improvisasi, dan melatih mulut kita biar nggak kaku. Lama-lama otak kita terbiasa nyari bahan omongan dari hal sepele sekalipun. Jadi pas presentasi beneran, flow-nya udah dapat. Kedua, rekam diri sendiri. Ini ngeri-ngeri sedap. Rekam video kamu lagi ngomong. Terus tonton. Pasti cringe awalnya. Ih, suara gue kok gitu? Muka gue kok aneh?
Tapi itu cara terbaik buat evaluasi. Oh, gue kebanyakan bilang, gue bungkuk. Dari situ kita perbaiki. Wah, rekam dan tonton itu obat pahit tapi manjur ya. Oke remaja cerdas, itu tadi daging semua isinya. Kita udah belajar gimana caranya mengubah energi grogi jadi energi panggung yang memukau. Ingat, nervous itu energi, jangan dibuang, tapi ditunggangi. Li, sebagai penutup, kasih satu kalimat power atau rangkuman buat teman-teman yang besok mau presentasi dan sekarang lagi mules-mules. Teman-teman, ingat kata-kata dari Ralph Waldo Emerson. All the great speakers were bad speakers at first. Semua pembicara hebat dulunya adalah pembicara yang buruk. Jangan takut terlihat bodoh. Takutlah kamu diam dan gagasan hebatmu tidak didengar dunia. Grogi itu tanda kamu peduli. Tarik napas, tegapkan badan, dan berbicaralah. Dunia butuh suaramu. Dunia butuh suaramu. Cakep banget. Terima kasih Li buat sharing ilmunya yang luar biasa hari ini. Sama-sama Kak Gali, semoga bermanfaat buat remaja cerdas semua. Oke remaja cerdas, saatnya kalian praktek, jangan cuma didengerin, lakuin tipsnya. Jadilah pribadi yang tangguh, yang berani tampil dan bertanggung jawab atas ide-ide kalian. Sampai jumpa di episode Smartin Talk berikutnya dengan topik yang makin seru buat upgrade diri kalian. Tetap positif, tetap semangat. Gue Galih. Dan gue Lili. Salam remaja cerdas.